Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Qalbika, dengan ikhlas dalam beribadah. Artinya di dalam agama Yahudi, di dalam keyakinan Yahudi, di dalam agamanya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan oleh Allah untuk ikhlas beribadah, bukan kita saja. Berarti kalau nggak ikhlas beribadah, amalnya ditolak. Bikulli qalbika, bikulli nafsika, dengan segala kemampuanmu, kekuatanmu, beribadahlah kamu. Artinya apa? Kekuatan kedua akan muncul darimu ketika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Kita lanjutkan. Khalisatan min dunin nas. Ya, coba disambung terjemahannya. Bukan untuk orang lain, ya sudah. Iya, ya. Sebelumnya belakang sedikit saja. Khusus untukmu di sisi Allah. Ya. Bukan untuk orang lain. Sudah. Sorga itu khusus untuk dirimu saja, bukan untuk orang lain. Coba ngomong ke mereka, apa betul seperti itu? Kata Allah, apa betul seperti itu? Sorga itu khusus untuk mereka. Kamu dengan membawa-bawa namaku, dengan menyebutkan indah, kamu dapat keberkahan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak seperti itu? Coba kamu tanya kepada mereka. Kalau betul seperti itu, kata Allah, kalau betul kalian punya sorga sendiri, Yahudi punya sorga sendiri, Nasrani punya sorga sendiri, min dunin nas, selain manusia yang lain, saya minta satu saja, kata Allah. Saya minta satu saja. Kalau kamu betul punya sorga sendiri, fatamannawul mauta. Coba diterjemahkan. Maka inginlah kematian dalam kurungmu jika kamu sudah benar. Maka ulangi sekali lagi. Ini kita bingung juga artinya. Coba. Maka inginlah kematian. Sudah. Inginlah kematian. Kan susah kita pahami. Sekarang kita pahami untuk lebih paham lagi. Kalau kamu betul-betul sorga, mengatakan sorga itu punyamu, bukan punya orang lain, fataman naul mauta, bercita-cita untuk mati. Coba, kata Allah, coba cita-cita untuk mati. Kalau kamu betul ucapanmu itu kamu punya sorga sendiri, coba cita-cita untuk mati. Kan nggak berani mereka, nggak berani cita-cita untuk mati. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau Yahudi dan Nasrani mereka bercita-cita untuk mati, maka di bumi ini hanyalah Yahudi, Pak. Tapi Yahudi makin jahil saja, Yahudi, Pak. Makin banyak Yahudi. Kenapa? Mereka takut mati, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis di sini, kita baca hadis Rasulullah. Lau tamannaul mauta, kalau mereka bercita-cita untuk mati, berjihad, bercita-cita untuk mati, makanya apa? Wa ma baqiya ala wajhil ardi Yahudi. Tidak ada satu Yahudi yang akan tinggal lagi di bumi ini. Kenapa? Mereka surga sudah jelas. Nah, seperti kata mereka, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi. Maka mereka tidak akan memikirkan lagi hal-hal dunia, nggak akan dipikirkan lagi. Hanya pikirnya orang lain. Dipikir dan mereka bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Maka di permukaan bumi ini tidak ada lagi Yahudi. Tapi buktinya apa? Makin le Yahudi. Makin di sini menyengsarakan lagi orang lain, menyusahkan orang lain. Makanya ketika Rasulullah berada di Madinah, apa urusan Yahudi pergi ke Madinah? Di Madinah apa? Mereka susah gara-gara ada Yahudi. Ada di dalam Al-Quran disebutkan. Ada dua suku, Aus dan Khazraj. Itu yang bisa membuat mereka lerai itu siapa? Rasulullah SAW. Mereka sudah berperang ratusan tahun mungkin, Pak. Ratusan tahun berperang, Pak. Aus dan Khazraj. Rupanya gara-gara siapa? Yahudi, gara-gara Yahudi, Pak. Yahudi itu ada 3 kelompok. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani apa? Yahudi Qainuqa, Bani Nadir, satu lagi lupa saya. Nah, lihat Yahudi, Pak. 3 Yahudi ini memanfaatkan Aus dan Khazraj. Sebagian apa? Memanas-manaskan Aus, sebagian memanaskan Khazraj. Melihat lagi. Ketika mereka mati, mereka tinggal di Madinah. Memanfaatkan orang lain untuk bisa tinggal di situ. Maka ketika datang Rasulullah SAW, itu Rasulullah membuat Aus dan Khazraj baik kembali, Pak. Sehingga Yahudi bengeh, Pak. Ya, kayak puji hilafnya. Akhirnya apa? Rupanya intinya di Yahudi. Akhirnya diusir Yahudi ini oleh Rasulullah SAW. Maka ketika diusir, kemana Rasulullah mengusirnya? Di antara Yaman dan Yordania, di tengah-tengah itu. Ketika di situ buat susah juga. Ibu tuh tanggap sih, Pak. Ya, Pak Yahudi Nasrani.
Ini buktinya Allah mengatakan mereka takut kepada mati, takut kepada mati. Mereka itu takut kepada mati, ingin makmur di dunia, ingin menikmati dunia ini. Jadi mereka itu yang mereka ucapkan tidak benar, kata Allah. Kalau mereka punya surga sendiri, yang masuk ke dalam surga cuma Yahudi saja, Nasrani saja, duna, tanpa orang lain. Maka Allah katakan, in kuntum sadiqin. Kalau kalian benar, kata Allah Subhanahu wa taala, ucapan kalian benar. Makanya ada ucapan Ali ya. Kalau Ali kita akui Ali. Ali bin Abi Thalib apa kata Ali? La ubali. Ali tidak takut mati. Ya, Ali mengatakan la ubali sakatat alal mauti au sakatal mautu alayya. Saya tidak takut. Apakah saya yang mengejar mati atau mati mengejar saya? Bagaimana saya mengejar mati, Pak? Artinya saya hampir dekat dengan mati atau kematian mendekati saya? Saya tidak takut sama sekali, kata Ali bin Abi Thalib. Memang karena sudah ajal, Pak. Sudah ajal. Kenapa? Ali berpikiran masa depan. Bagaimana pikiran masa depan? Nikmat dunia itu adalah sebagian kecil yang diberikan oleh Allah, yang belum diberikan lagi ketika seorang masih hidup, diberikan setelah mati lagi. Maka kata Imam Ghazali begini, kalau seandainya seseorang itu tahu nikmat setelah mati, maka dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Kenapa? Akan ketemu dengan nikmat selanjutnya. Makanya kalau orang tes ingin tes pegawai negeri atau apa saja, lewat tahap pertama, alhamdulillah lewat, senang deh, Pak. Kemudian dia senang untuk masuk tahap kedua lagi. Jadi tahap apa? Ujian wawancara. Masuk tahap ketiga lagi, dia makin senang, Pak. Kenapa? Karena di situ sudah ada bau-bau untuk dekat lulus, Pak. Ketika itu sudah lewat wawancara, senang dia, Pak. Ketika itu lewat lagi dia, makin senang lagi dia. Jadi makin melewat tahapan itu dia makin senang. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau seseorang itu dia tahu apa yang ada pada masa depan dia, maka dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Sebagaimana orang tadi, yang diharapkan apa? Dia nanti lewat sebagai pegawai negeri, Pak, pegawai negeri. Maka tahapan pertama senang, tahapan kedua senang, tahapan ketiga senang, sampai dia masuk tahapan yang terakhir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat, kenapa Yahudi itu, kenapa Nasrani itu dia takut mati? Kenapa dia takut mati? Maka kita jangan seperti Yahudi dan Nasrani, Pak. Kalau sudah mati ya sudah ajal, Pak. Kita sudah ajal. Jadi artinya apa? Kita bukan takut mati, dia bukan dia mati. Kita belum beribadah lagi, itu saja yang belum kita lakukan. Ini ibadah belum ini belum ini, bagaimana? Maka karena kita tidak tahu kapan ajal kita, beribadahlah walaupun ibadah itu kecil, yang jelas ada nilai. Beribadah terus. Yang jelas waktu meninggal dunia itu kita paling enggak salat nak kita tinggalkan, kewajiban kita tidak kita tinggalkan. Ya. Zakat tetap sudah kita bayar. Jadi bukan nanti tersangkut kita dengan harta, dengan dunia dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut satu ayat lagi. Walayatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Kita bagi tiga sekarang, tiga kelompok. Kelompok yang pertama, walayatamannauhu abadan. Ya ini, coba diterjemahkan. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Sudah. Mereka sekali-kali tidak menginginkan kematian itu. Ini apa maksud kalimat ini, Pak? Perhatikan kalimat ini ada ya di sini, Pak. Ya tamannau. Ini namanya ya mudhara'ah. Ya mudhara'ah itu cerita masalah present, masa depan. Makanya Allah mengatakan, ini termasuk dalam tafsir Baitawi, ini maksudnya apa? Ikhbarun, mana di situ? Ikhbarun bil ghaibi. Ini cerita gaib masa depan, Pak. Sudah diceritakan oleh Allah kalau Yahudi itu tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Yahudi tidak pernah berubah. Pikiran mereka tidak pernah berubah. Mereka itu takut sekali mati, tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Ini karena apa? Namanya ikhbarul ghaib. Penggunaan kalimat lai di sini, Pak. Walayatamannauhu itu maknanya tidak akan pernah berubah. Tidak ada yang bisa merubah Yahudi sama sekali, kata Allah. Makanya Yahudi itu jangan pernah berembuk dengan Yahudi, Pak. Akal dia tak pernah berubah, kata Allah. Tak pernah berubah dia. Maka Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah itu apa? Di dalam terjemahan diterjemahkan agama, padahal millah itu artinya luas sekali. Pola pikirnya, kesenangan mereka,
Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyerang seseorang sebelum orang yang diserang itu mengikuti pola pikir mereka. Itu makna millah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, yang sama Yahudi Nasrani yang sama hatta tattabi'a millatahum. Hatta itu dalam kajian ilmu nahu itu namanya hatta lil ghayah. Ghayah itu apa? Sampai batas akhir. Orang yang dia musuhi itu sesuai dia mau mengikuti pola pikir mereka, baru dilepaskan itu. Ini kan sudah disediakan dalam Al-Quran. Kita masih saja sudah, kita jangan ribut-ribut lagi dengan Yahudi. Mereka tetap seperti itu, ya, tidak pernah berubah. Makanya Allah mengatakan walayyatamannahu. Ini menandakan apa? Sampai akhir zaman nanti Yahudi itu tidak akan pernah berubah. Bagaimana tidak pernah berubah? Mereka selalu takut mati, tidak pernah berubah. Ya. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, ada apa sebabnya? Bima qaddamat aidihim. Ya, coba dilanjut lagi. Akibat kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Oke, sudah. Bima qaddamat aidihim itu ba'ilsab. Apa maksud ba'ilsab? Perbuatan yang Allah mencela mereka karena ada sesuatu yang mereka lakukan dekat sekali dengan mereka. Apa itu? Tangan-tangan mereka. Ini tangan mereka, apa maksudnya? Sama seperti Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabin wa tabbat syada, celakalah tangan. Kok bisa tangan? Kenapa tidak celaka kaki? Ini di dalam ilmu balaghah ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan tangan karena tangan ini yang melakukan sesuatu itu kebanyakan tangan. Mencuri itu tangan, semua tangan memang. Teken-teken tangan. Walaupun nanti kaki ada juga berbuat maksiat, tetapi lebih banyak tangan. Sudah. Ini penggunaan kalimat yadun di sini. Satu. Yang kedua, yadun ini itu adalah majaz mursal alaqah juz'iyah. Bima'na an-nafsu. Maknanya apa? Jiwa semuanya, apa? Tubuh ini, maka diwakili oleh tangan. Ya, diwakili oleh tangan. Makanya tangan ini itu ibarat melakukan kejahatan, atau tangan ini mewakili seluruh anggota tubuh yang berbuat kejahatan, maka cukup disebutkan dengan tangan saja. Mulut demenak gap mewakili oleh tangan saja. Mata lihat maksiat diwakili oleh tangan saja. Mendengar maksiat cukup diwakili oleh tangan saja, sudah mewakili seluruh anggota tubuh. Ini sama seperti begini. Pak Camat mengundang Pak Kecil, ya, nampak. Daripada beliau memanggil masyarakat 200 orang, 500 orang akan memenuhi kantor kecil, lebih bagus panggil satu orang saja. Siapa yang dipanggil? Pak Kecil. Satu orang Pak Kecil sudah mewakili 500 orang masyarakat. Makanya nanti 500 orang masyarakat, 500 orang pekatun masyarakat. Nah, pekatunnya macam-macam, Pak. Maka cukup Pak Kecil saja. Pak Kecil, kenapa masyarakat Pak Kecil begini? Pak Kecil tolong kasih tahu sama si Fulan begini. Enggak, kata Pak Kecil. Cukup dipanggil satu orang saja. Ini begitu juga. Cukup disebut tangan saja sudah mewakili semuanya. Apakah pola pikir, apakah akidah dan lain sebagainya. Cukup tangan saja, ya. Makanya mereka itu kenapa? Karena mereka sudah berbuat dosa. Pemikirannya sudah salah, akhlaknya sudah salah, akidahnya sudah salah. Itu Yahudi. Kenapa mereka takut mati? Kalau kita bawa ke dalam tafsir kekinian, ya, tafsir kekinian, kita jangan melihat dalam konteks Yahudi saja, tidak. Tetapi kita melihat kenapa seorang takut mati? Karena dosa yang sudah dilakukan selama ini. Kita nggak ngomong Yahudi sekarang, ngomong ke pribadi sendiri. Contoh itu malaikat ada, Pak. Malaikat datang sebentar lagi, contoh. Kamu meninggal jam 10 nantinya. Oh, maaf, meninggal betul. Maka jangan. Ini ibadah belum, apa belum. Kemudian ini saya nanti ada acara tender, bagaimana ini? Kalau meninggal jam 10 bagaimana? Ya, Pak. Jadi makanya kan ada dua. Dia masih cinta kepada dunia dan dia belum siap lagi. Kenapa belum siap? Karena dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Ya, jadi makanya oleh karena itu dia takut mati. Tetapi kalau orang nggak pernah ngomongin orang lain, dia nggak pernah ngurangi timbangan, dia nggak pernah buat maksiat, kalaupun dia buat dia minta ampun sama Allah, dia tidak menyakiti hati orang lain. Kalau dipanggil mati oleh malaikat, kamu jam 10 mati, jangankan potipluh jinopi, kalau katakan siap, memang sudah siap. Sama seperti orang yang ingin berangkat haji, sudah ada dana 25 juta untuk daftar pertama 25 juta. Dia itu sudah mempersiapkan, nanti kalau tambah lagi 50 juta lagi sanggup nanti, Pak. Sanggup. Kenapa? Duit sudah ada. Tapi kalau orang belum siap, ditelepon, ini kamu bulan depan berangkat,
siapkan duit 50 juta. Aduh, saya nggak sanggup lagi, belum ada duit lagi, cari aja orang lain, karena belum sanggup, nggak sanggup deh, nggak ada duit. Kenapa? Belum dia siapkan. Tapi kalau orang sudah siapkan, ditelepon, kamu itu jatahnya nanti tahun depan. Jangankan tahun depan, sekarang bapak panggil saya sudah siap. Ya, sekarang dipanggil saya sudah siap. Jadi dia sudah mempersiapkan diri. Kenapa tidak siap? Karena dia tidak mengumpulkan duit. Kenapa seorang takut mati? Karena banyak dosa yang dilakukan dan dia belum siap lagi untuk mati. Ya, kita tutup ayat ini. Wallahu alimum bidzalimin. Ya, coba dibaca. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Ya. Allah mengetahui, wallahu alimu bidzalimin. Zalim itu apa? Ada seorang tanya ke saya, makna zalim satu, fasik lagi, munafik, musyrik, kafir, itu apa bedanya? Zalim itu begini, kita tidak cerita semua ya, ada berapa saja. Zalim itu, kita jangan berkata zalim, oh Yahudi itu zalim. Kita tidak melihat diri kita sendiri. Kalau kita juga sudah zalim. Zalim itu, kita berjalan pada garis lurus, pada syariat. Tiba-tiba kita keluar dari garis lurus itu. Ketika keluar, kita sudah zalim. Kita selama ini kita menjaga diri untuk tidak lihat maksiat. Rupanya kita lihat maksiat. Ketika kita lihat maksiat, kita sudah keluar jalur, kita sudah zalim. Hati-hati orang yang berbuat maksiat ketika itu dia mati dalam keadaan buat maksiat. Makanya dia mati dalam keadaan zalim. Makanya bagaimana caranya sebelum mati ini, paling enggak di mulut kita ucapan yang baik-baik saja. Jangan sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi kita terakhir kita bagaimana. Makanya Rasulullah SAW bersabda, seorang itu bu'itha ala ma mata alaihi. Seorang itu akan dibangkitkan bagaimana posisi dia terakhir ketika meninggal dunia. Meninggal dunia sedang main judi online, sedang main judi online. Wadai bangkitkan pada mahsyar ke level padum kah? Tanya level padum, banyak ke level padum. Meninggal pai budak level padum, kau sibuk ngamal ibadah, sibuk level-level level. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan sedang baca Quran, waktu dibangkitkan di padang mahsyar, dia masih teringat Al-Quran itu. Qurannya hukum ayat ke ayat, dia masih terbayang-bayang itu. Ini sama seperti kita baru pulang kantor. Waktu pulang kantor lelah sekali dengan dasi-dasi, dengan tas, sepatu mentengah, langsung dengar dekat semua. Ketika bangun tengah malam, rupa jilun Bandung kantor yang teringat ya Pak. Pada posisi terakhir dia, saya pulang kantor, lupa saya buka sepatu, kayak bedah tengah malam Pak. Demikian pula orang baca Quran ketika meninggal dunia, dia teringat posisi dia terakhir. Ketika orang sujud, meninggal dunia waktu sujud, ini seperti ada seorang pemuda berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan sujud, matikan saya dalam keadaan sujud. Rupanya dikabulkan doanya. Beliau ini mati dalam keadaan sujudnya Pak, atau dalam keadaan baca Quran, atau dalam keadaan apa? Sebelum dia berangkat haji berdoa, ya Allah nu pematilun di Raudhah ya Allah. Ya memang. Ketika saya masuk Raudhah nu pematilun di sini ya Allah, rupanya betul-betul dikabulkan meninggal di situ. Maka posisi terakhir dia apa? Di Raudhah. Maka waktu dibangkitkan yang teringat cuma Raudhah dia Pak. Ya. Ini zalim namanya. Maka kalau keluar jalur itu zalim. Kita sekarang taat kepada Allah Pak, tapi sebentar lagi kita penganggap kita tepi jalur Pak. Maka supaya masuk ke jalur lagi kita beristighfar, masuk lagi ke jalur Pak. Itulah kehidupan kehidupan ini garis lurus Pak, garisnya sudah jelas. Kemudian kita sendiri yang galak, jak kena becut, jak gede becutnya, belanja kena ya Pak. Seperti perjalanan dari sini menuju Medan kan jelas Pak. Dari sini nanti naik tol tembus ke sana, belum sampai Medan naik tol, jalannya sudah jelas semua. Cuma yang membuat susah itu kita sendiri. Sampai ke Sigli belanjanya baju ini pun terlambat. Jalan sudah jelas tapi terlambat kita, gara-gara kita sendiri. Keluar jalur itu bahasanya namanya zalim, itu keluar jalur. Ya. Jadi kita sudah setel dari sini ke Medan kira-kira ada 6 jam 8 jam. Yang membuat 20 jam petelah jalan. Salah jalan ini, salah petelah jalan. Jangan salahkan ini syariat tak benar sehingga saya masuk ke neraka. Jangan salahkan syariat. Salahkan diri kita sendiri yang keluar dari syariat itu. Petelah jalan, nyodol ramai taurunyo. Salah katanya. Waktu lewat tol, kita sebenarnya bisa jalan lagi. Tak belanja kena baju, belanja gede baju. Habis waktu 3 jam. Terus gede birun belanja lah. Habis waktu 2 jam. Terus gede pakalan merendam lah. Habis waktu sekian jam memang. Maka salahkan diri kita sendiri. Ya ini begitu juga.
Jadi keluar jalur itu zalim namanya. Ya. Kalau musyrik itu di antara kita dan Allah ada yang lain, Pak. Ada yang lain. Ketika anak kita sembuh, kita berterima kasih kepada yang lain. Terima kasih dokternya. Kalau bukan gara-gara dokter anak saya nggak sembuh. Ya, kakak parah ya. Artinya apa? Kita bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada makhluk. Itu namanya musyrik. Bagaimana supaya kita bisa hilang dari musyrik? Yang menyembuhkan kan dokter juga. Itu bagaimana caranya? Imam Ghazali mengatakan, "I'taqid," kata beliau, walaupun si fulan yang menyembuhkan anakmu, tapi yakinlah kesembuhan itu dari Allah. Kenapa kita terima kasih kepada dokter? Karena Allah sudah memberikan kesembuhan anak kita melalui dokter itu. Ya, seperti kita dapat pemberian dari tetangga kita. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kenapa? I'taqid anna rizqa minallah. Yakinlah kalau rezeki berasal dari Allah. Dan si fulan itu yang membawa rezeki kita melalui si fulan, tetangga kita. Maka kita terima kasih kepada dia. Kenapa? Karena sudah mengantar rezeki Allah kepada kita. Ya, gitu. Jangan terima kasih sepenuhnya. Kalau bukan gara-gara kamu kadu lo, kabeh lo, untung dan ron, ya, kamu masalah. Itu musyrik namanya. Ya. Kalau kafir itu menutupi diri, itu kafir namanya. Jadi jangan terbayang kepada kita yang bule-bule kafir, Pak. Kadu kafir lah, orang kafir, Pak. Padahal kafir juga itu untuk orang yang tidak syukur kepada nikmat, itu kafir juga. Yang menutupi dirinya, Pak. Dia akui kalau padi dia itu tumbuh dengan bagus gara-gara turun hujan, dia akui, Pak. Dia akui kalau tidak diberikan panen besar, kalau tidak diberikan rahmat Allah, keberkahan, maka dia tidak akan panen besar. Dia tahu itu, Pak. Dia tahu itu. Tetapi apa? Ya, dia menutupi diri. Dia mengatakan, ini padi saya bagus gara-gara saya, pengairannya bagus. Ya, kufur nikmat aja, Pak. Artinya apa? Dia tidak teringat lagi kepada nikmat Allah. Ya. Saya rasa cukup sekian. Nah, bumur? Nah, bumur ya, Pak. Ya, berarti kita berhenti kalau ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.